Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Doge, teman-teman. Ya, jadi itu kemarin udah saya update untuk ke si Bitcoin dan juga BNB. Kemudian sebelumnya ini sempat ada Chainlink dan LTC juga. Nah, untuk besok mungkin teman-teman bisa request untuk altcoin itu nextnya apakah saya bahas Chainlink atau LTC atau XRP lagi, ya, atau Shiba dan lain sebagainya. Kalian coba bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Nah, jadi sekedar mengingatkan aja, besok ada news event ini ya, untuk CB Consumer Confident ya, jam 9 malam. Cuman main event balik lagi itu kan besok tanggal 25 ya, tanggal 25, dan yang paling penting itu tanggal 27 dan 28 itu ada kenaikan suku bunga. Ya, jadi banyak pelaku pasar menunggu di tanggal tersebut ya, beberapa event yang benar-benar istilahnya ya apa ya, raja terakhirnya gitulah di minggu ini ya. Jadi ya sekali lagi bisa prepare untuk minggu ini. Dan ya kita bisa lihat juga ya untuk si Bitcoin secara daily akhirnya dia breakdown, teman-teman. Akhirnya dia breakdown. Ini pembahasan memang sudah lama ya kita bahas untuk si Bitcoin karena dia sideways, bahkan terakhir kali waktu sinyal seperti ini ya muncul seperti ini, dia udah dihujani good news dari XRP dan sebagainya, untuk nembusin 32.000 dolar ini sangat-sangat kesulitan, malah reject keras dari sini. Ini menandakan untuk buyers itu benar-benar mampu ngangkat harga si Bitcoin lebih tinggi, dan harusnya kita lebih bersiap untuk koreksi lanjutan ya untuk si Bitcoin. Dan ya ini adalah skema yang sempat saya sharingkan juga ketika dia drop seperti ini ya. Kemudian di sini maybe adanya pantulan sedikit lagi ya, waktu dia satu di 29.500, kemudian di 30.150-an dolar ini dia sideways karena memang kita bisa udah saya bahas juga waktu dia pemantulan beberapa kali pada sebelumnya, reaksinya pun lumayan signifikan gitu ya. Dibandingin sebelumnya ini malah dia sideways, berarti kan benar-benar belum adanya reaksi buyer seperti sebelumnya, dan ya itu indikasinya bearish lah untuk kripto, khususnya untuk si Bitcoin untuk lanjut turun lagi nih ya. Masih ada tanda panahnya dan ya akan ngejar ke area bawah ini next targetnya. Tadi itu sampai 28.800 dolar, next target itu di sekitar 28.300 sampai 28.600 dolar lah, sekitar itu menjadi next area target, atau di sekitar 28.500 dolar nih, around segitu teman-teman ya. Dimana itu kemarin juga sudah saya sampaikan juga secara zonasi ini dapat support resisten pada pergerakan sebelumnya juga. Kemudian untuk Fibo juga ya, dari swing low ke swing high-nya juga ya, kita bisa lihat di sini ini menjadi area golden ratio, di mana itu ada Fibo atau retracement 0,5%-nya ya. Jadi ini menjadi area key level dan benar-benar area penting untuk si Bitcoin, apakah dia benar-benar mampu bertahan di level area tersebut. Kalau nggak mampu, dia bakalan endorser lagi ngejar area 27.000 sampai 27.500 dolar untuk si Bitcoin. Ini lebih kurang segitulah, 27.200-an sampai 27.500 dolar ya. Jadi ini dulu aja terdekatnya ya. Apakah memang di sini akhirnya nanti mendapatkan reaksi akhirnya mantul gitu ya, berarti rebound lagi, berarti kita bisa melihat adanya di sini. Sebentar nih, coba saya zoom out dulu a little bit. Nah, di sini kita bisa lihat progresnya ya. Di sini ada low, higher low gitu ya. Ini juga higher low dan potensi higher low. Nah, next area higher low lagi. Nah, baru kita lihat apakah memang di sekitar 28 ribuan atau di sekitar 27 ribuan untuk potensi dia higher low terakhir sebelum dia lanjut nanjak lagi ya. Reclaim 32.000 untuk next target di 35 sampai 36.000 dolar untuk si Bitcoin-nya. Ya, so far seperti itu untuk pandangan saya pribadi, masih sama untuk si Bitcoin. Ini menjadi area concern kita saat ini. Nah, ini sempat ketahan di 28.800-an. Kenapa ketahan di area situ? Ini juga sempat saya bahas di video beberapa video yang lalu dan kemarin juga. Ini untuk outlook secara hourly time frame, dimana ini menjadi range-nya, bagian bawah support, resistance ya, ini lapis tengahnya. Dan ya kita bisa lihat waktu dia turun seperti ini ya, bergerak di dalam sebuah range channel, akhirnya dia mampu break tapi ketahan lagi di sekitar 30.300 dolar di box merah pertama ini nih ya. Kemudian dia drop lagi sideways di sini, akhirnya dia mantul lagi nih, pas lagi ngetes lagi ke box merah ini. Kita bisa lihat nih ya, ini tadi pagi ya, dia ngetes lagi, reject lagi teman-teman, reject lagi. Tapi yang menariknya adalah dia mencoba hold di atas area ini nih, beberapa kali dites dan mencoba hold di atas area ini. Ini coba saya tandain dengan box warna hijau ya. Ini sekitar 29.600-an sampai 29.700-an dolar ya. Dimana kita bisa lihat beberapa kali level ini di testing beberapa kali pun mendapatkan reaksi
Ya, cuma terakhir kali waktu dia nanjak lagi dan kena reject keras, akhirnya kita bisa lihat di sini sedikit adanya reaksi pemantulan di sini seperti sebelumnya reaksi pemantulan. Tapi another rejection terjadi terhadap MA 2134 secara time frame 1 jam. Akhirnya mengakibatkan di sini langsung longsor yang sempat saya bilang kalau misalkan semakin sering support atau resistance itu dites, ya makin chance-nya makin besar kalau itu akan jebol. Dan ya ini akhirnya jebol gitu ya, jebol, ngejar area bawah. Ini juga sempat saya sharingkan nih, area bawah di box putih ini itu di sekitar 28.800 dolar. Dan ya area itu udah ke achieve teman-teman. Sekali lagi area itu udah ke achieve nih. Kita bisa lihat tail candle tadi ngetes ke sekitaran area ini, dimana ini menjadi area pemberhentian terakhir sebelum harga Bitcoin itu nanjak naik lagi nih. Di sini kita bisa lihat dia create base, berarti kan di sini terakhir kali mampu ngangkat lagi harga si Bitcoin. Ya adanya reaksi buyers yang lumayan signifikan, makanya kenapa saya tandain menjadi next area pemberhentian si Bitcoin sebelum area next lagi itu sekitar 28.500 dolar. Ya secara hourly-nya ini dulu aja. Jadi kalau misalkan di sini ya let's say di sini dia sideways akhirnya sampai menunggu kenaikan suku bunga, mungkin aja dari sini dia naik turun sideways di sini aja, atau the worst case-nya adalah dari area sini ya dia mantul sedikit lalu endlosor lagi, lanjut pelemahan lagi sampai di sekitaran 28 sampai 28.500 dolar ya. Jadi prepare untuk skenario buruk si Bitcoin, apakah memang dari area sini dia cuma tersatu aja atau malah dia masih melanjutkan pelemahan momentumnya untuk lanjut turun ngejar next area target secara daily yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi juga sudah saya warning juga untuk prepare for the worst buat teman-teman sekalian. Jadi yang kemarin sudah melakukan beli kemudian udah dijual lagi ya untuk portion posisinya, dan ya ini menjadi beberapa area target untuk secara daily yang bisa teman-teman sekali lagi pantau atau pertimbangkan lah areanya. Ya, jadi saya sudah info, setidaknya teman-teman punya gambaran lah atau pertimbangan lain. Ya walaupun memang tidak ada yang pasti 100% benar, tapi at least sesudah adanya gambaran ini, jadi teman-teman juga lebih aware ke depannya. Ya jadi palingan itu yang perlu dipantau sekali lagi sama teman-teman. Dan ya kalau misalkan dilihat sekarang secara di time frame 1 jam, ini sebenarnya ada sedikit divergent ya di sini ya untuk bagian bottoming price-nya sama untuk RSI-nya, teman-teman. Ada sedikit divergent. Jadi bisa aja untuk at least dia mantul dulu aja. Ya, mantul dulu aja mungkin sedikit kemudian bisa lanjut turun lagi. Ya ini masih possible terjadi untuk si Bitcoin. Dan ya sekali lagi hopefully mungkin teman-teman bisa lebih prepare untuk another correction kalau memang benar-benar terjadi untuk ngejar beberapa next area target secara daily yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Next ini untuk Doge ya. Ya jadi ini pembahasan untuk Doge. Ini beberapa kali juga sempat saya sampaikan untuk si Dogecoin ini ya. Ini sebelumnya ini dia hold di atas sebuah trendline support. Ya, di sini satu di testing pada Juni 2022, kemudian ini dites lagi pada Oktober 2022, kemudian ini dites lagi pada Maret 2023, dan akhirnya ini jebol pada bulan Juni 2023 nih. Juni bahkan dia bikin tail candle panjang ke bawah sampai 0,053 dolar ya, dan akhirnya dia berangsur naik. Nah naiknya pun ini benar-benar terbatas ya, dan ya kalau misalkan saya extend lagi di trendline supportnya ini become resistant. Dan ya dia benar-benar struggling untuk istilahnya apa ya, benar-benar struggling untuk reclaim area ini ya, sideways di sini-sini aja. Dan ini beberapa kali dia bikin tail candle ke atas, ada yang percobaan untuk dia testing ke resisten yang tertingginya itu di sekitar 0,077 sampai 0,79 dolar lah, sekitar area itu, range area itu di testing tertingginya, dan yang mendapatkan rejection. Sebenarnya sebelumnya ini juga ada untuk area yang lebih bawahnya di sini. Nih area ini teman-teman. Iya, ini yang saya tandain dengan box warna hijau. Ini sekitar 0,74, 0,73 dolar, 0,073 sampai 0,074 dolar ya. Karena terakhir kali di sini dia bikin base dan resistennya di area tersebut nih. Nih di sini. Ya base-nya. Kemudian di sini beberapa kali bikin tail candle memang kena reject, tapi candle paling atas ini bahkan nyentuh next area target resistennya, tapi strong rejection terjadi lagi sama si Doge ya. Jadi kalau misalkan ini terus-terusan yang terjadi, berarti menandakan Doge ini belum benar-benar siap untuk kembali ya on the track lah, bisa dibilang di atas trendline support ini. Bisa aja kalau misalkan dia nggak hold atau reclaim area ini, bisa aja dia akan koreksi kembali ke kisaran berapa bro? Ngetes lagi kisaran bawah ini. Nih, box putih bawah. Sebelumnya kita bisa juga menjadi support resistance ini sekitar 0,06767 sampai 0,0
$6933 sekitar range area itu ya. Jadi sekali lagi bisa di prepare kalau memang akhirnya si Doge ini ya tidak mampu reclaim untuk lanjut naik lagi, berarti kita harus bersiap untuk melihat Doge setidaknya dia koreksi lagi sampai level ini, baru nanti kita lihat reaksinya atau seberapa kenceng dia reboundnya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk kondisi si Doge terkini. Jadi benar-benar di tengah-tengah lah sekarang ini areanya untuk si Doge. Apakah memang dari sini dia another rejection lagi dan akhirnya harus koreksi lagi ya ke area bawah ini sampai nanti kita lihat untuk si Bitcoinnya seperti apa ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan update untuk Doge dan juga Bitcoin. Hopefully kalian bisa terbantu dengan adanya analisis dari saya, dan jangan lupa analisis kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.